Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kembali Pak Wati akan memberikan pelajaran matematika. Materinya masih tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Untuk itu, mari kita ikuti pelajaran hari ini dengan seksama. Anak-anak, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama, sifat pertukaran atau yang disebut sifat komutatif. Yang kedua, sifat pengelompokan atau disebut sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat penyebaran atau disebut juga sifat distributif. Nah, anak-anak, materi yang lalu kita sudah menerima yang pertama dan kedua, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Untuk hari ini, Pak Wati akan menjelaskan tentang sifat penyebaran atau sifat distributif. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan sifat distributif berikut. Ini ada 2 soal. Sebelah kiri, negatif 5 dikali dalam kurung negatif 35 ditambah 86 penutup. Yang sebelah kanan, dalam kurung negatif 5 dikali negatif 35 kurung tutup ditambah kurung buka negatif 5 dikali 86 sama dengan, kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. Kita amati ya, yang soal sebelah kiri dulu. Negatif 5 dikali dalam kurung negatif 35 ditambah 86. Bilangan yang ada di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, bilangan yang ada di dalam kurung harus didahulukan pengerjaannya. Jadi, negatif 5 dikali 51. 51 dari mana? Dari hasil penjumlahan dalam kurung, yaitu negatif 35 ditambah 86. Masih ingat? Negatif ditambah positif. Karena besar positifnya, hasilnya positif. Besar dikurangi kecil. Jadi, negatif 35 ditambah 86 sama dengan 51. Jadi negatif 5 dikali 51, negatif dikali positif sama dengan negatif. Jadi negatif 5 dikali 51 sama dengan negatif 255. Sekarang perhatikan soal yang sebelah kanan. Negatif 5
dikali negatif 35 ditambah dalam kurung negatif 5 dikali 86 tutup. Dalam kurung dikerjakan dulu. Jadi bilangan yang di dalam kurung kerjakan dulu. Ini negatif 5 dikali negatif 35. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Negatif 5 dikali negatif 35 positif 175 ditambah hasil dari negatif 5 dikali 86, negatif dikali positif hasilnya negatif sama dengan negatif 430. 175 ditambah negatif 430 ya, positif ditambah negatif. Caranya besar dikurangi kecil ya, besar dikurangi kecil, berarti 430 dikurangi 175. Karena besar negatifnya maka jawabannya negatif 255. Jadi antara sebelah kiri, soal sebelah kiri dan soal sebelah kanan hasilnya sama, negatif 255. Hasil dari kedua operasi di atas adalah sama. Ternyata tadi hasilnya sama. Jadi dapat ditulis negatif 5 dikali dalam kurung negatif 35 ditambah 86 kurung tutup sama dengan dalam kurung negatif 5 dikali negatif 35 kurung tutup ditambah dalam kurung negatif 5 dikali 86 kurung tutup sama dengan negatif 255. Antara sebelah kiri dan sebelah kanan hasilnya sama. Sifat yang berlaku di atas disebut sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Lanjut. Sifat distributif juga berlaku terhadap pengurangan. Perhatikan sifat distributif berikut. Kedua soal, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri, negatif 3 dikali dalam kurung 20 dikurangi 14 kurung tutup. Yang sebelah kanan, dalam kurung negatif 3 dikali 20 kurung tutup dikurangi dalam kurung negatif 3 dikali 2 dikali 14 sama dengan DIT. Negatif 3 kita pilih dulu ya, kita kerjakan ya. Negatif 3 dikali dalam kurung 20 dikurangi 14 dalam kurung, ingat dalam kurung dikerjakan dahulu. Jadi 20 dikurangi 14. Jadi negatif 3 dikali hasil dalam kurung 20 dikurangi 14 6. Negatif 3 dikali 6 negatif dikali positif hasilnya negatif. Jadi negatif 3 kali 6 sama dengan negatif 18. Dan dilihat soal yang sebelah kanan. Negatif 3 dikali 20 dikurangi dalam kurung negatif 3 dikali 14. Nah, dalam kurung kerjakan dahulu. Sekarang kurung yang depan dulu. Negatif 3 dikali 20 dan kurung yang belakang negatif 3 dikali 14
sama dengan negatif 3 dikali 20 sama dengan negatif 60 dikurangi hasil dari negatif 3 dikali 14, negatif kali positif jawabannya negatif sama dengan negatif 42. Jadi negatif 60 dikurangi negatif 42. Supaya tidak bingung, kita ubah ke penjumlahan. Sama dengan negatif 60 ditambah 42. Negatif ditambah positif. Kita lihat besar mana. Kalau ini besar negatifnya, negatif 60 dengan 42, berarti besar negatifnya. Tinggal ngurangi aja, besar dikurangi kecil, 60 dikurangi 42 sama dengan negatif 18. Tuh. Jadi dapat ditulis negatif 3 dikali dalam kurung 20 dikurangi 14 kurang tutup sama dengan dalam kurung negatif 3 dikali 20 kurang tutup dikurangi dalam kurung negatif 3 dikali 14 kurang tutup sama dengan negatif 18. Di soal sebelah kiri dan soal sebelah kanan hasilnya sama, negatif 18. Nah, sifat yang berlaku di atas disebut sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi, sifat yang berlaku di atas disebut sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Secara umum, sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis sebagai berikut. A dikali dalam kurung B ditambah C kurung tutup sama dengan dalam kurung A dikali B kurung tutup ditambah dalam kurung A dikali C kurung tutup. Jadi A dikali dalam kurung B ditambah C untuk sifat distributifnya penyebarannya dalam kurung A dikali B untuk ditambah dalam kurung A dikali C tutup. A dikali dalam kurung B dikurangi C tutup sama dengan dalam kurung A dikali B kurung tutup dikurangi dalam kurung A dikali C kurung tutup. Itu sifat distributif atau penyebaran. Dengan A, B, dan C sembarang bilangan bulat. Jadi semua bilangan bulat sama, nah, sembarang bilangan bulat. Nah, itu tadi anak-anak untuk materi tentang sifat distributif. Nah, untuk tugas hari ini yaitu mengerjakan soal latihan 1.13 halaman 27, dikerjakan di buku PS Mamatika, ditulis soal dan cara, difoto, dikirim jadi ke guru kelas. Demikian anak-anak materi hari ini, semoga anak-anak bisa memahami dan selamat mengerjakan berkah dalam